Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur dan bahagia. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini saya akan membacakan testimoni, membagikan pengalaman dengan sahabat-sahabat semuanya bahwa seseorang yang istiqomah membaca sholawat adalah mendapatkan berkah dan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang dia adalah susah dalam kehidupannya, Allah akan memberikan jalan keluar tidak susah. Kemudian yang mana yang belum punya pekerjaan, yang dia rajin baca sholawat, insya Allah akan diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat memang luar biasa. Ya, sudah banyak bukti, sudah banyak yang tahu bahwa berkah membaca sholawat, fadilah membaca sholawat adalah besar sekali. Oleh karena itu saya akan membagi pengalaman kawan-kawan yang sudah mengirim kepada channel Basori Official. Ya, sebelum saya bacakan satu persatu, yaitu kami doakan kepada seluruh sahabat-sahabat semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, sehat yang sempurna, sehat wal afiat, panjang umur, banyak rezekinya, istiqomah ibadahnya, dan diberikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum keluarga mudah-mudahan cepat mendapatkan keluarga. Kemudian yang belum punya keturunan mudah-mudahan cepat mendapatkan keturunan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita ikuti cerita kisah, yaitu orang yang gemar membaca sholawat. Yang pertama adalah ibu-ibu dari Malaysia, bahwa ibu ini punya kucing yang sakit, yang namanya penggemar kucing ya. Kalau kucingnya itu sakit ya tentunya dia adalah sangat susah. Dibawa ke dokter, diobatkan kemana-mana, itu belum lagi sembuh kucing ya. Kemudian dia ingat bahwa berkahnya membaca sholawat ini orang yang sakit bisa sembuh. Maka dia ingat dan dia ambil air segelas, air di gelas, kemudian dibacakan sholawat Jibril maupun sholawat apa saja ya, karena sholawat itu banyak. Maka dibacakan sholawat, kemudian diminumkan oleh kucing itu, lalu kucing itu sembuh seketika. Itu pengalaman ibu itu yang pertama. Yang kedua, dia punya pengalaman bahwa dia anaknya yang sekolah di Turki, tentunya dia sangat rindu sekali. Ya, kalau sudah dihitung-hitung liburan ini pulang dia. Namun liburan itu ternyata banyak kegiatan di sekolah, maka belum diizinkan oleh pihak sekolah bahwa dia harus balik ke Malaysia. Kemudian dia sedih dan dia membaca sholawat. Dibacakan sholawat belum sampai 1 minggu, anaknya sudah nelpon, "Bu, saya sudah diizinkan pulang ke Malaysia, alhamdulillah." Memang betul-betul berkat selawat, apa yang diinginkan oleh ibu ini adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini saya bacakan dari Mbak Yanti Arif. Mbak Yanti Arif ini akan saya bacakan kirimannya ya. Sedikit cerita, dulu ketika masih kerja di Taiwan, Mbak Yanti ini dulu kerja di Taiwan. Pada suatu hari saya kepingin sekali punya jam tangan
perempuan yang seperti punya jam tangannya majikan saya. Kemudian saya ingat ya dari Ustadz Yusuf Mansur bahwa kalau ingin apa supaya dibacakan selawat. Maka itu adalah saya habis maghrib saya membaca selawat 700 kali. Ya, sesudah itu saya setiap menyapu, bersih-bersih juga membaca sholawat. Dan saya seminggu kemudian jam itu diberikan kepada saya. Alhamdulillah baru seminggu kemudian majikannya itu tahunya memberikan jam kepada Mbak Yanti Arif ini. Kemudian tidak hanya itu saja, ada yaitu pengalaman sekali lagi, satu kali saja mau koper yang bagus dan gratis juga terijabah dan masih banyak lagi bagi saya merupakan keajaiban yang membaca sholawat. Ya, saya semakin cinta bersolawat setiap hari 1000 kali dan saya mohon supaya saya cepat punya rumah idaman saya. Nah, jadi Ibu Yanti ini kalau pernah ingin punya koper, ya dia membaca sholawat. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Dan sekarang dia adalah istiqomah membaca selawat per hari adalah 1000 kali. Dia ingin punya rumah idamannya. Mudah-mudahan yang diinginkan Bu Yanti Arif dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga yaitu dari Mas Abdul Kahar. Nah, dari Mas Abdul Kahar saya bacakan. Saya seorang driver, pengiriman barang saya selalu bersolawat dari pergi sampai pulang. Ya. Mas Abdul Kahar ini seorang supir driver, dia pengiriman barang, berangkatnya yang baca solawat, pulangnya yang baca solawat. Dia di mobil daripada ngantuk ya, lebih baik dimanfaatkan untuk baca sholawat. Dan baca sholawat bisa di mana saja, tidak harus di tempat sholat. Seperti Mas Abdul Kahar ini dibacakan sholawat, bisa di sholawat apa saja yang dia mau, bisa dilakukan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan enak itu sambil nyupir. Nah, kita lanjutkan. Dia perginya kemudian dan pulangnya. Suatu ketika di jalan tol antara Bogor arah Sentul, saya menyelip mobil kontainer. Di depan saya ada mobil truk yang muatannya kelihatan berat. Tiba-tiba truk itu mengerem mendadak. Pas dia nyelip, ada truk di depannya mengerem mendadak. Nah, saya kaget. Mau buang ke kanan, tidak bisa karena banyak kendaraan di kanan. Ya, saya pasrah 99%, saya pasti nabrak truk di depan saya. Lalu saya ngerem sambil teriak saya, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kemudian dengan waktu yang ngerem bunyi kampas rem dan aneh, mobil saya tidak nabrak dan mobil saya berhenti, tapi memang sedikit agak oleng. Alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan dan saya sedikit agak bengong dengan kejadian itu. Padahal 99% harusnya saya nabrak. Aku yakin itu karena sholawat yang selalu saya dawamkan. Saya selamat
dari kecelakaan. Yuk kawan-kawan, kita dawamkan membaca sholawat di setiap waktu. Ini ajak Mas Abdul Qohar. Alhamdulillah, dengan membaca istiqomah, membaca sholawat, Mas Abdul Qohar tadi juga selamat, tidak terjadi menabrak. Jadi kawan-kawan diajak oleh Mas Abdul Qohar, kita dawamkan membaca sholawat di setiap waktu. Demikian 3 kisah yang dibagikan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa semakin percaya, semakin yakin bahwa sholawat itu memang betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita niatkan, jadi dengan syarat istiqomah, dan tidak harus di tempat sholat, dimanapun saja, seperti Mbak Yanti tadi sambil nyapu membaca sholawat, sambil bersih-bersih, dengan nyupir membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan sholawat ini juga tidak harus sholawat yang panjang, mana yang bisa. Sholawat Jibril, kemudian sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholawat Naria, sholawat Badar, kan banyak sekali sholawat itu. Mana yang kita bisa dan mana yang kita yakin, semuanya ada manfaatnya, semuanya ada berkahnya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini, 3 kisah yang dibagikan kepada kita semuanya, kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkan sholawat. Amin, amin, Allahumma amin. Saya sudahi dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya mohon bagi kawan-kawan yang punya cerita, mohon dikirimkan di kolom komen di bawah ini, di kolom komen di bawah, atau dikirimkan di WA saya, Basori Official 0812 7515 4442. Saya ulangi, 0812 7515 4442. Cerita-cerita keajaiban selawat maupun keajaiban yang lain, kalau sudah dikirimkan ke WA saya atau dikirimkan di kolom komen ini, saya bacakan. Insya Allah kita termasuk orang yang beribadah. Amin, amin, Allahumma amin. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.